senang sekali bisa melayani Bapak Ibu dari tempat ini sekali lagi. Hari ini judul besar dari sharing saya adalah God has given. Ya, slide-nya bisa ditampilkan, sudah ditampilkan ya. So ini judul besar sharing saya hari ini sepanjang hari ada 4 kali ibadah. Tadi pagi juga saya melayani di bawah payung tema yang sama. So judul besarnya adalah God has given. Tuhan sudah memberikan. Gitu ya. Jadi yang akan saya bahas sepanjang hari ini Bapak Ibu adalah cerita tentang sikap ya respon bangsa Israel ketika mereka sudah di dalam tanah perjanjian. Jadi ternyata Bapak Ibu yang saya dapetin dari ini ya, ketika kita begitu dekat dengan berkat sekalipun, kita kadang-kadang tidak tahu apa yang harus dilakukan dan salah mengambil sikap. Gitu ya, padahal sudah begitu dekat loh, tanahnya sudah diinjak sama bangsa Israel. Nanti saya akan tunjukkan, ya akan ada sedikit peta-peta buta, peta lah ya. Akan ada sedikit peta, kita akan belajar sedikit geografi, sejarah ya. Saya menemukan fakta-fakta historikal yang menarik dari bagian ini. Kita nanti akan lihat wilayah Israel yang sekarang, apa hubungannya dengan perilaku mereka waktu itu. Ya beberapa, Bang Julfri udah share beberapa minggu yang lalu tentang suku Israel yang bermalas-malasan. Nah ini saya sisi satunya lagi. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa nonton yang punyanya Bang Julfri juga untuk melengkapi sharing saya hari ini. Jadi bangsa Israel itu ketika masuk ke tanah perjanjian, beberapa bermalas-malasan, beberapa begini, beberapa begitu. Yang paling bagus itu cuman Kaleb dan saya bahas tadi pagi. Ya, yang tadi pagi tone-nya lebih positif, tone-nya lebih motivated gitu ya, memotivasi. Yang ini saya minta tolong Bapak Ibu siapkan mentalnya. Mudah-mudahan saya tidak terlalu vulgar. Ya, saya akan berusaha untuk tetap lembut. Tapi memang faktanya khusus yang bagian ini itu bangsa Israel sudah dekat dengan tanah perjanjian. Ada 3 suku nanti saya akan ceritain. 2,5 saya selalu nyebut 3 sih. 2,5 suku yang dia melakukan blunder terburuk sepanjang sejarah manusia. Ya nanti saya akan ceritakan. Nah kita tampilin dulu menunya yuk. Saya akan share dulu menu saya sepanjang hari ini. Ada 4 kali ibadah. Yang pertama tadi pagi, saya lupa. Saya harus pakai pointer. Oke. So ada 4 kali ibadah. Tadi pagi saya bawain yang pertama, I want this mountain. Aku mau gunung ini. Perkataannya Caleb ketika dia minta sama Tuhan. Dia mau gunung ini padahal gunung itu mengandung banyak sekali orang enak. Orang enak itu suku enak, bukan orangnya yang enak rasanya. Suku enak atau bahasa Inggrisnya Anakites. Suku enak itu adalah suku yang terbesar dari semua Goliat. Goliat dari keturunannya dari situ juga. Ya, suku enak yang besar. Jadi Caleb itu dia minta gunung Hebron, padahal Hebron itu dihuni oleh raksasa yang terbesar dari yang terbesar. Ya, tadi pagi kita sudah bahas itu. Nah, cara baca menu saya ini begini Bapak Ibu. Ini adalah peta Israel zaman dulu, waktu zaman perjanjian lama. Nanti kita lihat ya, peta Israel sekarang. Saya aja terkaget-kaget waktu ngeliat peta Israel sekarang. Kelakuan bangsanya yang bikin secara geografis Israel itu terpangkas habis. Ya, nah cara bacanya gini, kalau ini hijau warnanya berarti saya bahas yang Yehuda. Gitu ya. Kalau warnanya merah, 2 ibadah ini, ibadah 2 dan ibadah 3, itu saya bahas yang merah ini. Ini. 2,5 suku. Suku Ruben, suku Gad, dan setengah Manasye. Setengahnya di sini, setengahnya di seberangnya Sungai Yordan. Yang terakhir, I want it easily, dia mau gampangan aja. Saya akan bicara Manasye ini dan Efraim, ini harusnya putih juga ya, salah ini. Ini harusnya 2 ini putih. Ya, jadi tadi pagi saya bahas ini. 2 ibadah setelah ini saya akan bahas ini. Terakhir saya akan bahas ini. Sisanya Pak Julfri kemarin yang bahas. Ya, yang bermalas-malasan itu ada ini. 1, 2, 3, 4. Ini apa ya? Saya lupa nih. Isakar. Ini Dan. Simeon. Ya, total ada 12 suku. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar ya 12 suku Israel. Pertanyaan saya Lewi mana? Cari jawabannya di rumah ya. Lewinya kok nggak ada? Kan 12 suku harusnya termasuk Lewi. Ya oke saya nggak akan masuk ke situ. Oke kita buka yuk firman kita sama-sama. So hari ini saya akan bahas yang nomor 2. I want it now. Ya ini nanti kita akan belajar sama-sama buat Bapak Ibu yang maunya cepat. Semua maunya sekarang. Ya kita belajar dari kelakuan 2 suku. Ruben, Gad dan setengah Manasye di perjanjian lama. Dia maunya I want it now.
Tuhan bilang later lah, kayak orang Singapura ya. No, I want now lah. Dia mau sekarang. Kita baca, yuk. Bilangan 32. Bentar ya, sambil saya cari. Bilangan 32 Bapak Ibu. Agak panjang tapi nanti saya bacanya lompat-lompat. Maksudnya bacanya ya, saya nggak akan lompat-lompat sih. Bilangan 32, ayatnya nanti ngikutin saya aja ya. So ini tentang penyerahan daerah sebelah timur sungai Yordan. Nanti saya jelasin timur barat. Kita baca sama-sama, seperti biasa ketika saya baca saya akan sambil bercerita supaya Bapak Ibu tidak bosan dan tertidur ya. Oke, yuk bilangan 32. Ini tentang penyerahan daerah sebelah timurnya sungai Yordan ya. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, cuman 2 suku loh ini awalnya. Saya tidak tahu jujur aja Bapak Ibu, nanti saya akan mengaku terus terang. Saya tidak tahu kenapa setengah Menasye muncul nanti. Saya tidak tahu. Ya mungkin itu pengaruh buruk, makanya hati-hati dalam bergaul ya. Harusnya cuman suku Ruben dan Gad loh yang meminta I want it now itu. Tapi enggak tahu kenapa tiba-tiba Menasye muncul, setengah Menasye. Yuk, adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak. Bahkan sangat banyak sekali. Bapak Ibu boleh tandain ternaknya banyak. Nanti kita akan ke situ. Ketika mereka melihat tanah Yezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Bisa ditandain peternakan, nanti kita akan kembali ke situ. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, ya, Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu. Atarot, Dibon, Yezer, Nimrah, Hesibon, Elele, ini para pemimpin umat lah ya. Dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel itu, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan. Ya ingatin ya, ini saya ulang-ulang ini peternakan ini. Dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Ini sudah tahu kan arahnya saya mau kemana ntar ya. Saya nggak akan minta Bapak Ibu jadi peternak, bukan ya. Cuman memang ini nanti akan menjadi salah satu poin penting. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu Musa, wahai Musa, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-Mu sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Bisa tampilin petanya sebentar lagi, multimedia saya jelasin sebentar ya. Sisi timur dan sisi barat. Belajar sejarah ya Bapak Ibu ya, sejarah perjanjian lama gak apa-apa ya. Ini peta, oke. Bangsa Israel itu waktu keluar dari Mesir, itu Mesir itu kurang lebih di sini loh. Ini kalau petanya ini saya terusin tuh Mesir ada di sini, di bawah kiri, di bawah kanan kiri Bapak Ibu ya. Dia dari Mesir, Tuhan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu ini. Ini tanah perjanjian. Ini ya, lihat ya. Yang ini saja. Ini bukan. Karena tanah perjanjian tadi dibilang di situ dikatakan oleh firman, janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Karena yang dijanjikan Tuhan adalah sisi ini. Ini Yordan loh Bapak Ibu. Ini kelihatan gak ya garis ini? Ini loh River Jordan. Sorry ini saya nutupin yang di sebelah mana ini. Ini sungai Yordan. Bapak Ibu ya. Ini Danau Galilea tahu? Danau Galilea yang Yesus berjalan di atas air. Ini laut mati yang banyak garamnya. Yang kita suka ngapung-ngapung itu. Oke? Jadi Galilea dan Laut Mati itu dihubungkan oleh sungai Yordan. Oke? Nah pertanyaannya, barat mana? Barat kan yang ini kan, tahu mata angin ya. Ini barat. Yang sini timur ini. Patokannya sungai Yordan. Jadi sungai Yordan ke sisi barat itu tanah perjanjian. Sungai Yordan ke kiri saya ini, yang ini bukan tanah perjanjian. Oke? Tapi nanti Menasye, Gad sama Ruben itu minta yang ini. Kita lihat akibatnya. Yuk lanjut. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben. Masa saudara-saudaramu pergi berperang kamu tinggal di sini? Masa bisa tampilin petanya aja ya multimedia ya. Biar saya sambil enak nih, ini harus benar-benar paham dulu soalnya. Mereka dari sini, mereka ke Kades Barnea waktu mengintai. Masih ingat semua Bapak Ibu, saya bantu ceritain sedikit-sedikit ya. Jadi waktu bangsa Israel itu mau masuk ke tanah perjanjian, mereka berhenti di Kades ini loh, bawah ini. Berhenti, terus mereka mengutus 12 pengintai. Masih ingat? Dari sini, 12 jalan ke sini. Oke?
Pulang lagi kumpul di sini, semua setor laporan. Hanya Kaleb dan Yosua yang laporannya bagus. Ingat? Kalau nggak ingat saya ceritain sampai besok. Ya Bapak Ibu, hanya Kaleb dan Yosua yang bilang kita bisa menang melawan ini. Tapi yang lain bilang nggak bisa, orangnya gede-gede, ngeri, badannya kita kayak belalang. Katanya nggak ada apa-apanya kita. Tuhan marah. Yalah marahlah, Tuhan itu sudah membawa bangsa Israel dari Mesir melalui begitu banyak mujizat. Laut terbelah itu loh Bapak Ibu. 10 tulah. Masih kurang untuk mereka percaya sama Tuhan kalau Tuhan akan beserta. Tuhan marah. Sudahlah kamu gak siap masuk tanah perjanjian. Kamu muter dulu. Muternya itu di sini loh Bapak. Nggak, sorry ya peta saya gak cukup. Di bawah sini loh. Muter-muter 40 tahun. Oke? Setelah muter-muter mereka masuk muter gini loh Bapak Ibu. Nah muter gini loh. Seret. Kan dari sini ya dimuter-muter 40 tahun. Terus ke sini. Seret. Mana ya? Gunung Nebo, Musa mati. Ingat Gunung Nebo, Musa mati di Gunung Nebo. Sebelum mati ditunjukkan sama Tuhan. Dia naik ke Gunung Nebo, lihatlah. Jadi dari Mount Nebo ini kelihatan semua tanah ini sama Musa. Jadi Musa gak masuk tanah perjanjian, tahu semua ya. Kasian ya, menggiring 40 tahun, di titik finish dia gak ikut masuk. Tuhan bilang kamu gak boleh masuk. Kamu cuma melihat dari kejauhan. Ya di sini Mount Nebo. Matilah Musa di sini, mereka masuk ke tanah perjanjian pertama yang dilewatin tembok Yeriko ini loh. Menyeberang sungai Yordan. Ini kan sungai Yordan nih, dari sini. Masuk ke sini ketemu Yeriko. Tembok Yeriko tahu 7 kali dikelilingin runtuh. 7 kali bro. Ya, masuk dari sini. Mereka ngendon di daerah sini nih. Ngendon di, saya lupa di daerah mana ya. Salah satunya juga tuh Siloh ya kemarin Bang Julfri bilang ya. Di daerah sini. Oh Gilgal. Ini Gilgal, ini Siloh yang kemarin Bang Julfri bahas. Mereka ngendon di sini ngundi, buang undian, kan mau bagi tanah kan. Undi. Begitu selesai nyebar ke kanan ke kiri. Dah masuklah ke tanah perjanjian. Begitu ya. Ceritanya dapat ya. Oke. Yuk kita lanjut. Nah karena mereka mau masuk ke Yeriko, Musa bilang, loh Bani Gad, kalau kalian tinggal, Gad dan Ruben dan setengah Menasye, kalau kalian tinggal di sisi timur, kan kasihan teman-temanmu yang mau masuk melawan Jericho nanti merasa down mentalnya gitu loh, karena kamu gak ikut, ya kan berkurang 2,5 suku. Oh enggak, katanya ini saya bacain terus aja ya, saya ceritain aja. Enggak, katanya Ruben, Gad dan Menasye, kami akan ikut masuk perang. Tapi keluarga kami tinggal di sini. Keluarga dan ternak kami tinggal. Kami akan ikut perang yang pria. Akhirnya disepakatin oke, ya sudah mereka semua ikut masuk ke dalam sini. Sampai semua Israel dapat tanah baru mereka balik lagi pulang. 7 tahun kalau saya nggak salah. Begitu ceritanya. Jadi nego sama Musa. Karena ini bukan tanah perjanjian Bapak Ibu. Mereka tidak berhenti di sini harusnya. Gitu ya. Tapi karena maunya sekarang udah dapat berkat. Ya begini nih. Nanti kita lihat peta Israel zaman sekarang. Hancur ini semua. Ya, hati-hati dengan kalau mau pingin cepat, hasil cepat. Ya, so mereka masuk. Bleng, dengan perjanjian Ruben, Gad dan setengah Menasye ikut bantuin perang dulu. Ngelawan Jericho, ngelawan semualah. Oke, sepakat. Selesai, mereka pulang. Kita lanjut baca lagi. Ya tadi ayat 7 ya saya bacain lagi ya. Saya ulang yang ayat 7. Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Kalau kamu nggak ikut mereka nanti ogah-ogahan. Akhirnya disepakatin lah, oh enggak kami ikut kok. Perangnya ikut nanti kami balik lagi. Oke, sepakat. Ya kita langsung lompat ke ayat 16. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, ini mereka mendatangi Musa lagi ya. Kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini. Di tanah yang belum dijanjikan itu mereka mau mendirikan ternak. Pikirannya ternak aja terus. Untuk ternak kami dan, coba Bapak Ibu perhatiin ya. Ini ayat yang keterlaluan. Ayat 16, perhatiin ikutin saya. Semua lihat ke HP-nya, lihat ke Alkitab atau lihat ke layar. Ayat 16. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata kami hendak mendirikan kandang kambing domba di sini. Coba lihat, untuk ternak dan kota untuk anak-anak kami. Ternak lebih penting dari anak-anak. Ternak disebut duluan dan disebut berkali-kali dari awal. Anak tidak pernah dipikirkan. Ngeri ya.
Ternak itu identik dengan harta kekayaan, pekerjaan. Halo bapak-bapak yang bekerja masih jauh dari anak, please come home. Whatever the reason is, please pulang. Nanti saya akan masuk ke situ. Ya, sorry kalau saya terlalu ekstrim ya, tapi firman bilang seperti itu. Kebenaran harus tetap diberitakan sekalipun kontroversial. Oke? Yuk, ngapain saya? Oke. Lanjut ya. Tetapi ayat 17, kami sendiri akan mempersenjatai diri dengan bersegera kami akan berjalan. Tuh ya kan dia bilang kami ikut kok, kami mempersenjatai diri, kami ikut, kami berjalan di depan orang Israel. Membawa mereka ke tempatnya, sementara itu coba lihat, diperhatiin lagi. Perhatiin lagi Bapak Ibu. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri. Jadi waktu mereka ninggal anak-anaknya, kota itu belum aman Bapak Ibu. Gila enggak? Ini para bapak-bapak ini. Kota yang tempat yang mereka kuasain itu belum aman. Masih ada suku-suku peninggalan di situ. Tapi mereka sudah bikin tembok-tembok, benteng-benteng. Jadi merasa aman untuk ditinggal. Ingat kejadian Daud. Waktu Daud meninggal keluarganya di Ziklag ya. Yang akhirnya keluarganya dicolong, dicuri semua. Sama ini. Ya walaupun akhirnya anak-anaknya gak apa-apa sih. Tapi ini ya ampun. Ternyata kota yang mereka tinggalin anak istri itu belum aman. Pikirannya udah ternak aja. Lanjut ayat 18. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel, nah ya kan, memperoleh milik pusakanya. Kami tidak mau menerima, ini juga. Kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana. Itu sama aja mereka bilang kami tidak mau menerima apa yang Tuhan siapkan buat kami. Kami punya pilihan sendiri. Mereka tidak mau menerima yang di seberang sungai Yordan, maunya yang di sini. Terlaluan ya. Lanjut. Dan seterusnya. Apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini di sebelah timur. Timur yang sini. Jadi mereka gak mau, enggak lah kami gak mau lagi yang punya Tuhan. Asal kami dapat yang di sini aja sudah cukup. Mengerikan ya. Kita lompat lagi ke ayat 29. Kata Musa kepada mereka. Jika Bani Gad kepada mereka ini kepada Yosua dan pemimpin-pemimpin. Karena Musa gak boleh masuk tanah perjanjian. Jadi dia mewariskan. Kesepakatan itu diberitahukan kepada Yosua dan para imam. Nanti waktu kalian sudah nyebrang. Nah ini Musa bilang. Nanti Bani Gad, Ruben telah menyeberang sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan. Semuanya orang yang bersenjata untuk berperang. Dan jika negeri itu telah takluk. Maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead. Tanah Gilead ini ada Gileadnya enggak sih? Gilead itu ada kok, enggak. Oh itu tuh, Ramot Gilead. Jadi maksudnya tanah Gilead itu ya tanah yang ini loh. Ya ini. Kalau mereka udah masuk dan udah menang, Musa bilang ke Yosua ya udah kasihkan mereka tanah ini. Gitu ya. Lanjut. Oke. Ayat 31, lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab apa yang... Ini coba lihat, orang yang jelas-jelas menolak berkat Tuhan, menolak tanah perjanjian masih bisa ngomong, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Katanya Ko John tadi pret, di atas kami ngomong. Kalau ada orang-orang yang ngomongnya terlalu tinggi, pret. Tanah perjanjian ditolak loh, mereka mau bilang apa yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Loh kalau mau dilakukan, terima yang tanah itu dong, bukan yang ini. Paham ya? Nih ya orang kalau udah kena racun dunia, nyeleneh kemana-mana pikirannya. Ayat 32, kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan. Ya kami akan ikut katanya ya ke tanah Kanaan. Kanaan tuh yang tanah perjanjian ya, yang sisi kanan. Kirinya Bapak Ibu. Tetapi bagi kami, ini lihat, kami ikut kok, tapi ngotot. Tetapi pokoknya punya kami, ya yang ini. Wih. Menyebalkan ya kalau saya punya anak CG kayak gini. Untung gak ada di CG saya. Oke, itu pembacaannya. Cukup sampai di situ. Kita kembali ke ayat 1. Saya ulang-ulangin tadi yang ayat 1. Kenapa Bani Ruben, Gad dan setengah Menasye ini pingin banget tinggal di situ? Yang pertama ya, Bapak Ibu boleh catat. Bisa ditampilkan poin pertama. Yang bikin mereka tidak mau lagi ke tanah perjanjian adalah hasil cepat. Hasil yang cepat itu mengaburkan rencana Tuhan yang sesungguhnya. I want it now. I don't care what God wants. I just want what I want. Saya gak peduli Tuhan maunya apa. Yang saya mau adalah maunya saya.
Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan hasil. Apa hasilnya? Tanah untuk peternakan. Kita ulangin ayat 1. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak. Bahkan sangat banyak. Apalagi itu dia bilang. Ketika mereka melihat tanah Yaezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Mereka sudah merasa kayak dapat ini sudah, inilah tanah perjanjian. Hasil cepat itu suka mengaburkan tanah perjanjian kita semua Bapak Ibu. Berikutnya lagi, ini tadi saya udah tandain ya, di mana lagi. Ayat 4. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan. Ayat 5 tadi kita bisa baca juga ya, mana tadi? Ya, semua tentang peternakan. Semua tentang harta benda Bapak Ibu. Dan ini turun menurun, nanti saya akan tunjukin di zaman perjanjian baru. Sikap ini nular sampai ke orang Gilead. Nanti mereka menolak Yesus karena babi. Yang pertama karena ternak, yang kedua karena babi. Podoai. Nanti saya tunjukin ayatnya. Kebetulan saya bawain itu khotbah itu di lupa. AOG Utara. Ya saya ini untung ya. Ketika saya bawain firman kayak gini ternyata semua yang saya pernah khotbahin menjawab semua ini loh. Nanti saya konekin semua, ketemu semua. Luar biasa pekerjaan Tuhan itu, saya kagum banget. Dia kok pilih saya bawain khotbah itu dan itu untuk hari ini. Kena semua, connect semua. Ya, mereka tidak bisa menolak godaan untuk mau sekarang. Mereka memilih untuk sekarang, walaupun hasilnya lumayan, dibanding nanti tapi hasilnya yang terbaik. Now good versus later best. Ya, mereka mau sekarang. Tahu nggak Bapak Ibu? Bisa ditampilin peta lagi. Saya tunjukin lagi yang aneh ya. Bapak Ibu ingatin angka-angkanya ya. Jumlah suku, jumlah penduduk, jumlah orang, suku Ruben dan Gad itu 40 ribuan. Ini ya, dua ini, itu jumlah sukunya 40 ribuan. Suku Benyamin ini juga 40 ribuan. Suku Isakar ini itu 60 ribuan, kurang lebih. Apa lagi? Dan itu yang paling besar Dan nomor 2 apa nomor 1 ya setelah Yehuda, lupa saya. Dan itu 60 ribuan. Jadi Bapak Ibu lihat ya, yang 60 ribuan, 60 ribu, 4 ribu itu tanahnya segini loh. Lah mereka ini loh, tanahnya sakmene gede nih. Kerasa gak serakahnya? Dibandingin aja angkanya, mereka cuma Ruben 40 ribu, Gad 40 ribu. Ini, dua ini penduduknya 40 ribu. Lah ini 40 ribu juga dan bahkan ada yang 60 ribu ini, kecil-kecil ini loh. Lah tanahnya coba lihat, berapa kali lipatnya ini? 3-4 kali lipat. Orang itu punya kecenderungan membungkus hasil cepat dan berlebihan dengan kemasan rohani. Apa kemasan rohani kalau orang dapat hasil cepat? Mujizat. Begitu dapat hasil cepat, mujizat ini, mujizat. Senang banget orang Kristen katanya paling senang sama mujizat. Padahal sadar nggak, mujizat pertama yang paling besar terjadi itu membelah laut 3 hari kalau saya nggak salah. 3 hari setelah Tuhan membelah laut, semua bangsa Israel sudah balik penyakitnya. Percuma Anda lihat mujizat. Bapak Ibu bisa bayangin ya, lihat laut terbelah ya. Bayangin coba, bayangin sama saya, ayo. Lihat laut terbelah. Kita kemana sekarang? Ke Laut Kelandasan. Kita mau nyebrang ke Penajam. Tiba-tiba laut itu terbelah. Terbelah itu bukan kering Bapak Ibu, tapi dia membentuk dinding-dinding laut. Dan kita bisa berjalan di tengahnya. Coba bayangin kita jalan, gemeter gak itu kaki? Lihat laut terbelah kayak gitu, ikannya gak pernah kan seumur hidup lihat air bentuknya vertikal. Air selalu gini kan. Nah pertama kali tuh dalam sejarah air vertikal, kita bisa masukin ke tangan. Di air, gitu kan. Bukan gini masuknya, gini. Setelah itu, kalau saya nggak salah 3 hari. 3 hari bangsa Israel kembali murtad. Lihat mujizat sebesar itu. Udahlah, nggak usah kejar mujizat. Saya nggak anti mujizat. 3 hari kalau saya nggak salah. Saya lupa sih persisnya. Setelah 3 hari dia meragukan Tuhan. Tuhan ini ngerepotin aja. Lihat mujizat seperti itu loh Bapak Ibu. Udahlah. Ya, berkat yang diberikan terlampau dini merusak secara rohani. Pastor Philip Mantova. Quote-nya bisa ditampilin kalau ada yang mau foto. Pastor Philip Mantova pernah bilang, saya masih catat. Berkat yang diberikan terlampau dini merusak kita secara rohani.
berkat yang diberikan terlalu cepat, itu menginterupsi ujian iman kita. Hasil cepat mengaburkan rencana Tuhan Bapak Ibu. Iman kita tidak akan teruji. Tapi juga bukan berarti bermalas-malasan ya, enggak. Ya, musuh iman itu apa sih? Melihat. Begitu orang sudah melihat hasil, iman berhenti loading. Iman berhenti bekerja. Iman itu apa pengertiannya? Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Musuh iman itu adalah melihat. Lawan kata iman itu adalah melihat. Begitu Bapak Ibu lihat hasil, berhenti percaya. Sama mereka, lihat tanah yang cocok buat peternakan. Langsung imannya menghujam ke tanah, berhenti di situ. Padahal Tuhan sudah bilang tanahnya itu yang tanah yang Kanaan, yang kalian pantau itu yang sisi barat. Siapa yang nyuruh kalian ke sisi timur? Ya. Kita tuh jadi orang Kristen ya Bapak Ibu, perlu punya keahlian menunggu loh. Skill menunggu itu penting loh ternyata. Siapa yang pernah bawain ini? Welly ya, seingat saya pernah bawain khotbah tentang menunggu di ruang tunggu Tuhan itu. Ya itu salah satu skill yang menurut saya orang Kristen harus jago sih, menunggu. Ya menunggu itu memang gak enak sih. Ya tapi Firman bilang berkali-kali, Yusuf berapa tahun menunggu? 13. Daud berapa kemarin Bang Julfri bilang? Benar tuh Bang Julfri bilang. Daud itu loh Bapak Ibu ditahbiskan menjadi raja umur, berapa Bang kemarin? Remaja ya Bang. Baru jadi raja umur 30. Come on, kalau saya jadi Daud, malas ikut Tuhan ini. Disahkan, Tuhan loh yang mensahkan lewat Samuel ya. Samuel loh yang mengurapi dia, masih remaja tuh, perkiraan umurnya 13-an. Baru jadi raja umur 30, bayangin Tuhan sudah bilang kamu jadi raja, tapi dia baru terima raja itu umur 30. Menunggu. Luar biasa Daud itu nunggu. Nunggu Saul mati. Kalau saya jadi Daud saya bunuh Saul itu, cepat saya jadi raja. Malah dia bilang dia gak berani menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Yang bunuh Saul dibunuh sama Daud. Luar biasa ya orang ini ya, menunggunya. Yakub nunggu 14 tahun, Abraham 25 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau baru nunggu 1-2 tahun, hang on with God, bertahan dengan Tuhan. Ya, ketika kita menunggu itu katanya iman kita itu memerintah. Ya, dan ketika orang menunggu bersama Tuhan, Yesaya bilang apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan, saya lupa lah, saya ingat bahasa Inggrisnya. Wait on Lord, you shall renew your strength. Kalau menanti-nantikan Tuhan itu kita akan mendapat kekuatan baru ya, kalau gak salah. Menunggu itu harus pakai kekuatan Tuhan. Ya, Bapak Ibu tahu yang menarik ya, dunia punya istilah waiters. Waiters, tahu waiters apa sih? Waiters, pramusaji. Waiters di restoran, waiters, itu kan waiters dari kata wait, penunggu. Waiters. Apa yang pekerjaan utamanya waiters apa? Melayani. So Bapak Ibu kalau lagi dalam fase menunggu, come on, kita melayani. Bapak Ibu mungkin bilang, ini kok ngakalin ya? Enggak. It's okay. Saya sama istri juga waktu kami masuk dalam fase sulit yang kapan hari saya pernah share khotbah di sini, kami menyibukkan diri dengan pelayanan supaya menunggunya gak terasa lama. It's okay, gak apa-apa kok. Bukan mengakali Tuhan, kamu nih melayani karena mau lagi menunggu. Enggak. Kita harus bangun apapun untuk keluar dari jebakan setan. Karena setan akan melakukan apa saja untuk bikin kita keluar dari Tuhan. Kita pun akan lakukan apa saja untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Melayani. What do waiters do? Apa yang dilakukan para waiters? Melayani, serving. Jadi kalau lagi menunggu Bapak Ibu, saya kasih tips. Melayani. Nomor 2. Jadi nomor 1 hasil cepat mengaburkan rencana Tuhan. Kita masuk nomor 2. Kita baca ayat 31. Tadi kita sudah baca juga ya. Kita ulang lagi ya. Ini. Oke ya.
Ayat 31 ya, saya bacain ya. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang, akan terus. Tapi ya, lihat ayat 32 itu. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan. Tetapi bagi kami tetaplah ini, ngotot. Tetaplah tanah milik pusaka kami di yang sisi seberang sungai yang sini. Mereka mau dapat, mereka oke ikut perang katanya, oke. Tapi kami mau pasti dulu dapat tanah yang ini. Paham gak Bapak Ibu? Nomor 2 Bapak Ibu ya. Mental nyaman dulu baru mau taat itu bukan dari Tuhan. Being settled in order to obey is not from God. Bapak Ibu mau taat kalau kondisi sudah nyaman itu bukan dari Tuhan. Bapak Ibu mau taat kalau kondisi lagi happy itu bukan dari Tuhan. Bapak Ibu kalau baru mau pelayanan kalau lagi apapun lah, yang lagi bagus semua, lagi happy itu bukan dari Tuhan. Ada loh orang yang melayani pelayanan itu tumbuh jerawat aja gak mau pelayanan, malu. Tumbuh jerawat tidak mau melayani. Cewek biasanya, gak punya baju gak mau melayani, malu. Bajunya itu terus. Hati-hati ya dengan yang kayak gitu ya, nomor 2 ini ya, mental nyaman dulu gitu loh. Ini kalau saya sebut ya, ini mental prompt payment mentality. Mental yang mau dibayar di muka. Lebih enak buat Ruben, Gad dan setengah Manasye ikut berperang karena keluarga sudah aman. Paham gak Bapak Ibu? Yang lain, mereka menyeberang itu bersama anak istri loh. Ya kita kan kadang-kadang gitu ya, kalau sudah nyaman gitu ya, udah tenang itu enak. Saya waktu masa sulit itu juga. Waktu mau berangkat tuh ninggalin anak istri di rumah dalam kondisi sulit itu susah. Tapi kalau anak istri happy, kita tahu uang cukup, mereka happy-happy ke mall, berangkat itu ringan. Bener gak bapak-bapak yang suka berangkat ya Bang Julfri? Barusan gak bisa pulang Bang Julfri tadi. Ya kan? Kita tuh mau yang enak dulu, maunya dibayar di muka. Coba saya tanya, mau gaji bagus dulu baru kerja bagus atau kerja bagus dulu untuk dapat gaji bagus? Hayo kawan. Yang mana dulu? Gaji tinggi makanya kerja bagus atau kerja bagus dulu makanya dapat gaji bagus? Yang nomor 1 atau nomor 2? Ada yang bilang 1, ada yang bilang 2. Orang Kristen sih harusnya kerja bagus dulu baru dapat gaji bagus. Orang Kristen itu ya, di dalam kekristenan Bapak Ibu ya, tidak pernah ada yang namanya hak dan kewajiban harus seimbang. Ya, quote-nya bisa ditampilkan juga. Di dalam Tuhan, saya ulangin Bapak Ibu, tidak ada yang namanya hak dan kewajiban harus seimbang. Yang ada seringkali Tuhan minta kita kasih kewajiban dulu, baru upah diberikan, baru hak diterima. Nggak ada dalam kekristenan hak kewajiban sama Bapak Ibu. Ingat cerita, saya ini suka lupa sekarang. Yakub ya, yang Rahel ya, Yakub ya. Ishak Yakub ya. Yakub yang kerja sama omnya 7 tahun. Omnya bilang kalau kamu kerja 7 tahun nanti ku kasih Rahel. Apa yang terjadi? Rahel cantik, Lea agak kurang cantik. Setelah 7 tahun dia kerja, yang dikasih siapa? Lea. Untuk dapatin Rahel dia harus kerja berapa tahun lagi? 7. Adakah hak sama kewajiban seimbang di situ? No. Dan Yakub tetap terima. Hak dia tidak diberikan, kewajiban sudah dilakukan. Ternak omnya sudah dikembangbiakan dengan begitu bagus. Enggak. Saya berkali-kali juga ya Bapak Ibu. Kewajiban itu harus diberikan dulu, baru hak ngikut. Kadang hak juga enggak datang. Kita harus bisa hidup tanpa hak sih. Di kekristenan itu selalu belajar tentang lepaskan hak. Yusuf coba lihat. Lepaskan hak. Tolong ya Bapak Ibu ya, ini satu value yang agak keras, sorry kalau saya agak keras. Saya mau mencari poin yang lebih lembut, gak ada ya bagian ini ya, agak keras memang. Nah tapi Bapak Ibu ya, ada satu titik di mana hak itu ternyata dikumpulkan sama Tuhan loh. Dan diberikan ke kita nanti dicurahkan langsung. Biar kayak dapat apa itu? Dapat undian. Tahan dulu, nggak dapat apa-apa. Kayak investasi di awal, Bapak Ibu loh, kita ini ngerti hitungan investasi awal dalam bisnis. Dalam dunia kerohanian, investasi itu langsung hilang. Semua orang Kristen pandai di dunia marketplace, begitu dibawa ke dunia rohani, jadi maaf tidak pintar.
Dia tahu tentang investasi, tahu banget semua. Wah, apalagi nih GMS ya, banyak business owner di sini. Tahu banget kan tentang investasi. Investasi itu yang namanya investasi ya pasti invest di awal, rugi di awal, hasilnya belum ada. Begitu masuk dunia rohani, orang itu kayak seolah-olah tidak pernah dengar yang namanya investasi. Walaupun kita tidak cari balasan dari Tuhan ya. Itu yang nomor 2 Bapak Ibu, mental nyaman dulu baru mau taat. Itu bukan dari Tuhan. Ya, mereka ngotot dapetin itu supaya settle aman baru mau ikut perang. Ya jelas lebih ringan lah beban mereka, gak bawa anak, harta benda udah ditinggal, anak-anak sudah happy di rumah dibanding yang lain. Poin nomor 3. Saya langsung poin nomor 3. Hati-hati ya dengan konsekuensi di luar tanah perjanjian. Beware of the outsider consequences. Hati-hati Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak masuk tanah perjanjian, itu ada konsekuensi yang mengikuti. Ada akibat-akibat buruk yang mengikuti kalau kita tidak sampai pada apa yang Tuhan rancangkan buat kita. Tuhan bilang kita nyampe di sini, kita mau berhenti di sini saja cukup Tuhan. Hati-hati. Saya tunjukkan sekarang bukti sejarah Alkitab. Apa yang terjadi sama suku 2,5. Nah tadi saya gak bisa jawab yang Menase ya. Nanti kalau ada yang tahu bisa WA saya ya. Kenapa tiba-tiba suku Menase ikutan? Setengah aja sih. Saya tidak tahu. Tapi ya tadi saya bilang kesimpulan terbaik saya saat ini adalah pengaruh lingkungan. Mungkin Gad sama Ruben suka bergaul sama setengah Menase itu. Makanya ngikut dia. Mau ikut tinggal di seberang aja, gak mau nyebrang. Saya gak tahu ya. Tapi konsekuensi yang terjadi di Ruben, Gad, dan setengah Menashe jelas sekali. Konsekuensi yang pertama Bapak Ibu. Kita bisa lihat Yosua 22. Yosua 22 ayat 23 sampai 29. Yosua 22. Sorry Bapak Ibu, saya sambil buka. Aduh. Ini konsekuensi pertama ketika Bapak Ibu tidak sampai di tanah perjanjian. Dan ketika Bapak Ibu tidak sampai di tanah perjanjian, itu Bapak Ibu terputus dengan Tuhan. Terputus juga dengan komunitasnya Tuhan. Ini jelas banget Israel tadi itu kan, yang 2,5 itu. Mereka disconnect dengan komunitas awalnya, yaitu orang Israel. Ya, apa yang terjadi? Yuk kita baca Yosua 22, 23 sampai 29. Saya bacain Bapak Ibu. Ini kok salah, saya buka bilangan. Makanya gak ketemu-ketemu dari tadi. Bentar ya Bapak Ibu, mana sih? Oh iya, di screen ada. Nah, sip. Oke, Yosua 22, 23 sampai 29. Ini yang terjadi ketika mereka terpisah dengan komunitasnya. Yang pertama ini ya, jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Jadi, waktu mereka terpisah, mereka harus bikin mezbah persembahan korban. Padahal mezbahnya itu cuman boleh ada di bangsa Israel, di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi mereka mendirikan mezbah sendiri. Gara-gara mereka mendirikan, karena kan capek dong tiap kali mau mempersembahkan nyebrang sungai. Pulang lagi, nyebrang lagi. Capek kan? Akhirnya mereka bikin sendiri mezbah tiruan. Gara-gara mereka bikin mezbah tiruan, konflik dengan yang 10,5. Lanjut bacaannya. 24, tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas. Kami pikir di kemudian hari nanti anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami, apa sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Kok kamu bikin mezbah-mezbahan? Kan kita sudah gak ada hubungan, terpisah sungai. Lihat, ini hampir perang loh. Lanjut. Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami? Udah tahu Tuhan nentuin mau aja tinggal di sisi yang sana. Hai orang Bani Ruben dan Bani Gad, kami tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin dia takut nanti anak-anaknya yang 10,5 menuduh yang 2,5 sudah tidak taat sama Tuhan lagi. Karena terputus koneksinya. Mereka bikin mezbah palsu, mezbah tiruan. Lanjut. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita. Bukanlah untuk korban, bakaran maupun korban sembelihan, tapi untuk apa? Lanjut, 27. Tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan. Loh. Jadi cuman untuk gaya-gayaan supaya kelihatan, oh ini bagian dari Israel gitu loh Bapak Ibu.
Lanjut. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan cuman. Mezbah Tuhan yang telah dibuat oleh nenek moyang kami bukan untuk korban bakaran. Mereka nggak boleh kasih korban bakaran di situ karena itu tiruan. Korban bakaran harus nyebrang tetap ke kumpulan Israel. Saya lupa ditaruh di mana itu. Korban yang utama. Bukan untuk korban bakaran, bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu cuma menjadi saksi aja. Ini hampir perang loh. Mau dibunuh sudah. Jadi kalau Bapak Ibu disconnect dari Tuhan itu ya, salah paham mengikuti terus. Terputus dari komunitas itu salah paham akan mengikuti. Konsekuensinya pertama, ini masih ringan. Semakin bawah semakin berat Bapak Ibu. Ini yang paling ringan saya kasih. Ya, nomor 2. Berikutnya lagi. Hakim 5 ayat 14 sampai 17. Bisa dibantu lewat layar aja ya, waktu saya udah mepet. Hakim 5 ayat, nah ini saya ceritain dulu. Ini konteksnya perang Deborah. Deborah sama Barak perang sama suku, saya lupa musuhnya. Deborah itu kan Israel, Deborah Barak Israel. Ya, saya pernah bagiin juga ini tentang laki-laki waktu itu kalau Bapak Ibu masih ingat. Waktu Deborah sama Barak mau perang, mereka panggil teman-teman Israel untuk bantu. Kita lihat siapa yang tidak hadir untuk bantu. Ya, dari suku Efraim, mereka datang. Ya, suku Benyamin dengan laskarmu, suku saya enggak tahu Makir ini apa. Turunlah para panglima, jadi mereka turun. Zebulon ada hadir, lanjut. Juga para pemimpin Isakar ada menyertai Deborah. Ini Deborah pahlawan wanita ya. Dan seperti Isakar demikianlah Naftali, Naftali ada. Mereka menyusul dia menyerbu masuk lembah. Nah tuh, tetapi pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mereka nggak ikut. Pertimbangan apa kira-kira? Ya udah terputus sekian lama. Sudah nggak deket lagi. Lanjut. Mengapa engkau tinggal duduk di antara, lihat, nungguin kandang. Temennya perang, dia nungguin kandang. Keterlaluan ya. Tuh, diulang sekali lagi. Di pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Lanjut, ada lagi yang Gad, Gilead kalau saya nggak salah. Orang Gilead itu Gad. Ngapain? Diam di seberang sungai Yordan. Cuma disebut gitu aja sih. Ada lagi satu yang tinggal memang suku Dan. Mereka keasikan berbisnis. Tapi Ruben, Gad itu tidak ikut temannya perang karena sudah merasa nggak ada kepentingan. Ketika disconnected dengan komunitas ya pasti kita nggak ada merasa kebutuhan apa-apa. Udah nggak ada lagi solidaritas apa nggak ada. Masih ringan? Masih. Lanjut, yuk kita baca lagi. Markus nih perjanjian baru. Ini sudah melewati ribuan tahun dari perjanjian lama. Kita lihat kelakuan orang Gad. Markus 5 ayat 14 sampai 17. Orang Gad di zaman perjanjian baru itu orang Gadara atau Gerasa. Saya pernah bawain khotbah ini di AOG. Maka, nah ini ceritanya Yesus datang ke Gadara atau Gerasa. Itu daerah Gadara-Gerasa itu ya daerah yang sisi timur tadi. Timur ya, sisi timur tadi. Yesus datang ke situ. Ada orang gila kerasukan, ingat kerasukan 2.000 legion setan diusir sama Tuhan Yesus. Ya, ini ceritanya. Maka larilah, nah, sudah pergi setan-setannya, orang yang gila tadi udah sembuh. Maka larilah penjaga babi. Waktu Yesus melakukan itu memang setannya dimasukin ke babi-babi. Karena orang Gadara pelihara babi. Ini aneh nih memang, orang Israel kok pelihara babi gitu ya. Kan gak boleh sebetulnya. Ya udahlah, udah terputus tuh aneh-aneh udah. Ya, penjaga babi menceritakan hal itu di kota. Jadi mereka pulang, bilang, Yesus baru menyembuhkan orang kerasukan. Ya dimasukin ke babi, babinya masuk ke jurang. Diceritakan ke kota dan di kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Lanjut. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian, sudah waras. Tadinya saya berpikir orang Gadara mau tepuk tangan, thank you Yesus. Karena orang gila ini bikin teror di kampung Gadara itu. Bikin takut tiap hari. Karena kerasukan 2.000 setan kan. Tapi lihat, orang yang tadinya kerasukan legion itu sudah waras, maka takutlah mereka. Lanjut, apa yang dilakukan? Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Setannya dimasukin ke babi sama Tuhan Yesus. Lanjut. Lalu apa? Mereka mendesak siapa? Yesusnya yang diusir. Kelakuannya sama seperti orang Ruben Gad karena memang keturunannya Gadara orang Gad. Sama, ternak disimpan, Tuhan dibuang. Sama persis. Menyeberang berapa tahun tuh perjanjian lama ke perjanjian baru. Sama.
Hati-hati ya Bapak Ibu. Punya karakter yang seperti itu tuh konsekuensi di luar tanah perjanjian itu banyak. Hati-hati sih dengan konsekuensinya ya Bapak Ibu ya. Terakhir yang lebih menyeramkan. 2 Raja-Raja 10. Ini juga materi khotbah saya. Ketemu semua. 2 Raja-Raja 10, 32 sampai 33. Bisa dibantu multimedia. Ini zaman Raja, saya lupa. Pada zaman itu mulailah Tuhan, jadi Tuhan pertama kali menggunting Israel. Tadi yang tanah itu Bapak Ibu lihat tadi timur dan barat, itu pertama kali digunting oleh Tuhan di zaman ini. Raja saya lupa ini, setelahnya Yehu ini. Tahu Yehu yang membunuh Ahab dan Isabel ya. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting darah Israel sebab Hazael ini Raja Aram. Raja Aram mengalahkan mereka di seluruh Israel. Ini pertama kali tuh Yesus. Tuhan menggunting wilayah Israel yang tadi itu. Yang mana yang digunting? Kita lihat. Lanjut. Tuh, di sebelah timur Sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead. Jadi Raja Aram tadi mengambil semua tanah Gilead. Tanah orang siapa? Dan orang setengah saja itu Manasye-nya. Digunting Tuhan duluan. Ini kalau nggak salah kejadiannya nanti abis gini orang Israel dibuang ke Babel. Jadi mereka ini yang tinggal di sisi yang bukan tanah perjanjian itu 10 tahun lebih awal dibuang. Hukuman dari Tuhan. Tadinya Bapak Ibu, saya baru tahu juga loh setelah saya nyiapin khotbah ini. Tadi kan orang Israel begitu dibuang ke Babel, terus balik kan zaman Nehemia, siapa lagi itu. Balik kan, apa yang terjadi ketika mereka balik? Kita tampilkan peta yang sekarang Israel. Itu digunting sama Tuhan selamanya. Tidak ada lagi tanah Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye. Petanya bisa ditampilkan? Saya tunjukin dari Google. Ini peta Israel yang tadi saya tunjukin ke Bapak Ibu. Ini peta Israel sekarang, zaman modern. Untuk menunjukkan 2 peta ini sama, Bapak Ibu bisa lihat lingkarannya. Jadi tanah perjanjian itu di sisi kirinya memang Laut Mediterranean. Ini Mediterranean, sama? Benar ya? Berarti sisi yang ini ya? Ya ini loh. Ini Israel, sama ya? Ini lihat Danau Galilea ya? Ada? Ada ya? Laut Mati ada? Ada ya? Ini loh, kecilin loh. Sorry, saya nggak bisa ketemu peta yang sama persis, jadi terpaksa saya tanda-tandain gini. Pertanyaan saya, mana dari sini yang hilang di sini? Kelihatan ya? Hilang Pak. Hilang. Yang mereka minta cepat dan bukan tanah perjanjian. Saya tuh sampai kagum ya lihat sejarah Kristen itu. Beneran janji Tuhan itu loh. Tuhan tidak pernah berjanji memberikan ini Bapak Ibu. Ruben, Gad dan setengah Manasye. Tidak pernah. Bapak Ibu kalau baca perjanjian lama selalu disebutkan sisi baratnya Sungai Yordan. Tidak pernah ada janji untuk sungai sisi timur. Mereka aja yang mau sekarang, mau minta cepat karena demi peternakan mereka. Pikirannya ternak aja. Lihat Israel yang sekarang, jadi Jordan. Ini direkam gak ya? Jadi Jordania. Ini loh, Jordan aman ibu kota Jordan. Ini tanahnya mereka tadinya. Bukan tanah mereka lah ya, bukan tanah perjanjian. Dan Bapak Ibu yang menarik lagi ya, saya tunjukin ya. Kok gak ada ya? Setelah ini ada peta lagi gak ya? Kalau gak ada, saya pakai yang ini aja. Oke, saya pakai yang ini aja ya. Bapak Ibu coba perhatiin ini. Ini ya, ini asumsi saya belum cari ini buktinya benar atau enggak. Tapi Bapak Ibu bisa lihat. Ini loh, ini kosong kan. Bapak Ibu tahu apa ini? Ini yang dulu, ini yang sekarang loh. Kecil nih loh, ini yang garis putus-putus nih loh Bapak Ibu. Tahu apa ini? Pernah dengar jalur Gaza? That's it. Saya berpikir Bapak Ibu, kalau seandainya mereka Manasye dan Ruben, Gad dan setengah Manasye ini pindah tetap ke sini, mereka akan mengisi ini. Percaya enggak? Mereka enggak perlu tanah gede loh, kan pembandingnya cuma Dan, Efraim, Benyamin kan. Mungkin mereka pindah ke sini. Atau Yehudanya yang ke sini, mereka di sisi sini. Tapi apapun itu pokoknya kalau janji Tuhan itu tidak dilakukan tuh meninggalkan banyak jejak konsekuensi. Aneh-aneh bentuknya. Ya, mereka kalau seandainya mereka mau ke sini ya, ini mungkin enggak ada ini. Ini jadi Palestina. Dan nanti si Goliat lahir dari sini. Orang Gad kan ini loh Gad. Goliat yang lawan Daud dari sini.
Jadi kalau mereka dari awal tidak mau di sini, Menase nggak perlu ada tanah baru, cukup yang ini aja loh. Ini punyanya mereka, ini kebesaran buat Menase, kebesaran. Oh Yehuda aja segini cuman, Yehuda ini dipotong Simeon memang di tengah-tengah Yehuda ya. Coba bayangin, masa Menase yang lebih kecil tanahnya segini gede dibanding Yehuda. Jadi harusnya Menase ini nggak perlu, di sini aja. Gad, Ruben ke sini, nutupin ini loh. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan tanah perjanjian tanpa sisi laut. Karena sisi laut itu adalah sisi terbaik dari pulau apapun. Masa Tuhan kasih, ini kan Tuhan ngasihnya nanggung. Ya karena mereka ini loh mungkin ya. Nggak ada di dalam firman sih, ini impresi saya aja. Pindah ke sini. Dan Bapak Ibu tahu ini apa? West Bank, nih tepi barat yang sekarang masih konflik Israel-Palestina. Ini wilayah siapa rebutan di PBB. Ya ini West Bank, lihat ini punya daerah siapa ini? Ini loh Menase, hukuman buat mereka dan sedikit Efraim. Ini sama ini, nih harusnya ada satu peta lagi yang ada kuningnya di sini. Semua dibayar balik sama Menashe, Efraim. Itu konsekuensinya Bapak Ibu. So konsekuensinya itu ada people disconnection, terus disobedient, ketidaktaatan itu menurun sampai ke zaman perjanjian baru. Yang terakhir territory reduction, pengurangan teritori, hukuman Tuhan. Makanya saya yakin ya Israel ini tidak akan hilang, tidak akan lepas dari Israel. Itu janjinya Tuhan. Gak akan lepas. Kenapa kasus kayak gini? Karena hukuman buat Ruben, Gad, dan Menashe. Makanya kenapa ya Tuhan? Kan tanah perjanjianmu, kenapa kamu biarkan itu konflik dengan itu gitu ya. Ya, kan kalian yang tidak taat di awal. Tapi saya yakin, hilang. Yang itu sudah tidak akan hilang. Saya yakin sampai kapanpun. Tanah Israel yang dijanjikan Tuhan itu tidak akan pernah lepas. Ada yang berani taruhan? Gak akan. Itu darah Tuhan yang mengikat perjanjian itu. Gak akan, sudah terbukti ya sampai sekarang. Gak bisa Israel itu diapa-apain. Ya saya bukan pro Israel loh ya. Saya tetap cinta tanah air loh. Tapi firman, apalagi tanah air barusan mengalahkan Korsel. Saya cinta tanah air gitu ya. Tapi harus diakui bahwa firman Tuhan secara sejarah, Bapak Ibu kalau baca ini ya, tahu nggak kesalahan firman katanya cuma 0,1%, sudah diteliti oleh para peneliti di dunia. Mencari kesalahan Alkitab secara historical fact, cuma 0,1%. Kita adalah buku rohani paling benar di seluruh dunia sampai saat ini. Menurut historical facts, menurut semua bukti geografis. Terakhir untuk merangkum, saya undang PAW untuk naik ke atas panggung yuk. Untuk merangkum Bapak Ibu ada 3 poin yang saya bagikan hari ini. Kalau Bapak Ibu maunya cepat, I want it now, konsekuensinya diingat. Ya, yang pertama hasil cepat itu mengaburkan rencana Tuhan yang sesungguhnya. Please, tidak perlu cepat-cepat. Yang penting masuk dalam hadirat Tuhan, bahagia kita penuh dan utuh kok itu. Nomor 2. Mental nyaman dulu baru mau taat itu bukan dari Tuhan. Jadi jangan pelayanan tunggu kondisi Anda sudah nyaman. Ya, Tuhan tidak pernah menyeimbangkan hak dan kewajiban, itu tidak ada dalam kekristenan. Walaupun nanti akhirnya karena Tuhan itu adil, Dia akan bayar semua tabungan hak Anda. Yang ketiga, hati-hati dengan konsekuensi di luar tanah perjanjian. Bagi mereka mungkin tadi di quotes-nya sudah ditunjukin, kalau bisa ditampilin lagi quotes-nya. Yang terakhir as a closing statement sebagai penutup saya. Bagi mereka yang hidup di pinggiran janji Tuhan seperti Ruben, Gad, sudah dekat dengan janji Tuhan, tetap saja Anda di luar tanah perjanjian. Tuhan tidak berhutang apa-apa kepada mereka. Jangan hidup di luar perjanjian, hidup tetap di dalam tanah perjanjian. Kita tutup Alkitab kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian.